Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Puja Andiani, NPM 2112 24 10 19 dari Prodi Teknik Sipil B. Oke, di sini saya memiliki dua studi kasus yang akan saya selesaikan dengan menggunakan software SPSS dan Excel. Oke, untuk studi kasus yang pertama bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Namun, sebelum ke penyelesaian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk sebaran data secara singkat. Bentuk sebaran data menggambarkan bagaimana data tersebar atau bervariasi dalam suatu kumpulan data. Sebaran data menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data berbeda dari nilai pusatnya, seperti mean, median, dan modulus. Untuk mengukur dan menggambarkan sebaran data secara kuantitatif, digunakan beberapa ukuran seperti yang pertama, range, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum, memberikan gambaran kasar tentang luas sebaran data. Yang kedua, ada variance dan simpangan baku atau standar deviasi, yaitu mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata dengan simpangan baku yang merupakan akar dari variance. Lalu ada jangkauan interkuartil, yaitu mengukur sebaran data di antara kuartil pertama dan ketiga, membantu mengurangi pengaruh outlier. Visualisasi sebaran data juga bisa dilakukan dengan menggunakan grafik seperti histogram, plot densitas, dan box plot yang menunjukkan median, kuartil, range, dan outlier secara visual. Singkatnya, bentuk sebaran data menggambarkan pola penyebaran nilai-nilai data dalam suatu dataset, membantu dalam memahami variasi dan karakteristik data tersebut. Nah, dalam studi kasus ini saya akan menggunakan software SPSS ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya menggunakan SPSS. Oke, untuk tampilan pertama itu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke variabel view. Pada kolom nama ini kita berikan nama, misalkan di sini data. Lalu pada label kita berikan nama juga, misalkan waktu tempuh kendaraan. Oke. Lalu kita ke data view. Nah, pada kolom data ini kita isi nilai data yang kita punya untuk dihitung. Kita copy saja. Oke. Di sini terdapat 20 data ya, teman-teman. Lalu kita ke analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, data yang tadi kita copy ke variabel. Lalu kita pilih statistik. Nah, pada bagian ini kita perlu mencentang apa saja yang kita butuhkan. Karena di sini yang ditanyakan hanya mean, median, modus, standar deviasi, variance, dan range saja. Jadi saya hanya akan mencentang ini saja ya. Lalu kita continue. Nah, pada charts ini kita bisa memilih untuk nanti visualisasinya. Di sini saya akan mencoba memakai histogram. Lalu kita klik continue, lalu oke. Oke, nah hasilnya sudah keluar ya. Data tadi jumlahnya itu 20 data ya teman-teman, dan tidak ada satupun yang error. Oke, jadi hasilnya itu adalah min-nya 32,7, mediannya 33, modusnya 33, standar deviasinya 2,43, variansnya 5,905, dan range-nya itu 9. Nah, di sini juga terdapat frekuensinya jikalau diperlukan. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat visualisasinya ya. Karena tadi kita memilih histogram, jadi yang muncul juga histogram. Oke, mungkin untuk studi kasus yang pertama dicukupkan sekian. Lanjut untuk studi kasus yang kedua. Oke, teman-teman. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan software Excel ya, teman-teman. Bisa dilihat datanya seperti ini, dan apa saja yang perlu dihitung ya, teman-teman. Bisa dilihat di layar. Lalu, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya.
Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membuat scatter plot ya, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ke insert, lalu kita pilih yang charts. Di scatter ini kita pilih yang pertama ya, teman-teman. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kita pindahkan dulu. Oke, nah setelah itu kita select data, add, lalu pada series name-nya kita beri nama ya teman-teman. Misalkan di sini jumlah semen versus kekuatan tekan beton. Lalu kita input. Nah, pada series X value ini kita isi juga yang bagian X ya teman-teman. Oke. Pada bagian series Y value, kita isi juga bagian nilai yang Y. Oke, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita juga harus menambahkan garis regresi ya teman-teman. Nah, kita ke chart layout, lalu kita pilih yang ada tulisan FX-nya ya. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini dia hasilnya, saya akan kasih tanda agar terlihat. Oke. Nah, teman-teman, jadi hasilnya itu Y sama dengan 0,083 X min 1,7453 dan R-nya itu berada di 0,9808. Oke, sekarang kita akan mencari korelasinya ya teman-teman. Langkah pertama kita ke data, lalu ke data analyze. Nah, di sini kita pilih correlation, lalu kita klik OK. Nah, pada input range ini, kita input semua data kita ya, termasuk judulnya. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan judul, jadi jangan lupa untuk centang labels ini ya teman-teman. Nah, kalau tadi misalkan tidak menambahkan judul, berarti tidak usah dicentang ya. Nah, lalu kita pilih output option-nya. Misalkan kita mau output range-nya di sheet ini nilainya masih di sheet ini, berarti kita tambahkan satu kolom ya. Nah, atau bisa juga di new worksheet. Jadi nanti hasilnya itu akan pindah di sheet yang baru. Atau bisa juga di new workbook. Nanti akan muncul di workbook baru. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memakai output range-nya saja ya, teman-teman. Kita klik OK. Oke. Nah, langsung muncul ya, teman-teman, hasilnya. Jadi kekuatan tekan betonnya itu 0,9903 sekian ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menentukan persamaan regresi linearnya. Yang pertama kita ke data, lalu data analyze, kita pilih regression, klik OK, lalu pada input Y range ini kita isi seluruh data Y kita termasuk judul ya. Nah, untuk input X range-nya juga kita masukkan data X kita. Nah, jangan lupa karena tadi kita sudah mencantumkan judulnya, jangan lupa dicentang labels-nya. Lalu kita pilih output option-nya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya ingin mencoba untuk memakai new worksheet. Oke, kita klik OK. Nah, jadi hasilnya ya teman-teman, untuk mencari nilai korelasi, kita memakai multiple R. Jadi, nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,990.
yang termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Kita bisa lihat kategorinya di sini, karena nilainya hampir menunjukkan 1, berarti tingkat hubungannya di tingkat yang sangat kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah atau positif antara jumlah semen dengan kekuatan tekan beton. Hubungan antara dua variabel hampir sempurna secara positif. Artinya semakin tinggi jumlah semen, semakin tinggi pula kekuatan tekan beton yang dihasilkan. Lalu, untuk mencari nilai koefisien determinasinya, kita menggunakan R square. Nah, nilai koefisien determinasinya itu 0,980 atau 98,0%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 98,0%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu di sini juga ada ANOVA. ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung menunjukkan 407,82 dengan nilai signifikansinya 3,77. F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Agar mudah kita membandingkan signifikansinya dengan alfa. Dengan nilai alfa 0,05. Jadi, nilai signifikansinya itu lebih daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara dua variabel yang diuji. Artinya, variabel X dan Y tidak signifikan secara statistik. Nah, lalu untuk menentukan persamaan regresinya, kita menggunakan koefisien. Nah, nilai intercept-nya itu min 1,745. Maksudnya, jika X adalah 0, maka Y-nya adalah minus 1,745. Lalu, karena di sini X-nya positif 0,083, jadi pengaruhnya positif antara variabel X dan Y. Ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,083. Jadi, persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan min 1,745 sebagai intercept, dan plus 0,083X sebagai slope. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara dua variabel ini tidak signifikan secara statistik. Namun, secara korelasi, hubungan ini sangat kuat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.